Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, saya mau sedikit cerita mengenai proses saya sampai ke Jepang, yang dulu niatnya cuma iseng-iseng berhadiah, ternyata benar-benar dapat hadiah. Hari ini sudah hari ke-3 saya nyampe di Jepang. Saya berangkat dari Semarang. Saya berangkat Jumat pagi menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta naik bis. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta kurang lebih Jumat jam 2. Setelah itu kita check in dan lain-lain, nunggu pesawat. Kita berangkat itu jam 1 dini hari di hari Sabtu ya. Kita transit dulu di Filipina, di Bandara Manila itu kurang lebih jam 6 pagi. Terus berangkat lagi ke Jepang jam kurang lebih jam 9, jam 10. Saya agak lupa jamnya karena posisi sibuk, capek juga. Dan ini bertepatan dengan bulan puasa dan kami di sini juga harus berpuasa. Kurang lebih jam 1 siang. Sampai bandara pun karena aturan Covid juga agak sedikit ketat. Banyak mengurus kayak surat menyurat vaksin, karantina, terus swab juga, pengurusan KTP dan lain-lain. Jadi agak begitu ribet. Kita selesai itu jam 3, dijemput sama pihak UMIAI atau dari pihak penanggung jawab, langsung dikasihkan ke tempat karantina. Itu belum apa-apa teman-teman. Jadi saya proses menuju ke Jepang dari bulan Juli 2019 sampai detik ini ya kurang lebih 3 tahun lah, 3 tahun kurang dikit. Proses yang lumayan panjang karena adanya Covid, dan kedua karena saya ambil di jalur swasta. Kenapa nggak ambil di IM? Kenapa nggak ambil negeri? Karena kendala pertama, mata saya minus. Yang kedua karena umur, waktu itu umur saya masih 24 tahun dan sekarang berangkat umur 27. Benar-benar memakan banyak waktu, banyak tenaga, uang juga, modal juga ya keluar juga lumayan banyak. Jadi saran untuk teman-teman yang mau ke Jepang, dipikirkan dulu matang-matang, terutama masalah uang lah, karena ini cukup riskan. Apalagi teman-teman ambil jalur pemagangan, jalur SO atau jalur swasta, agak ribet, dan terutama masalah uang juga banyak yang keluar untuk bikin paspor, untuk seleksi job, terus untuk medical check up juga, itu banyak banget lah, makan waktu, makan uang lah. Jadi saya ceritakan sedikit alurnya. Bulan Juli 2019 saya masuk LPK, lalu diikutkan seleksi job di bulan September. Di situ saya gagal karena mata saya minus. Lalu dilanjut, saya ikut lagi di bulan November, gagal lagi, dan lanjut lagi seleksi lagi di bulan Desember. Di Desember itu juga lumayan enak jobnya karena di perkebunan dan pertanian. Saya gagal lagi karena mata minus lagi. Saya mau mundur tapi tidak diperbolehkan sama pihak LPK karena sudah melangkah cukup jauh. Akhirnya saya cuti kurang lebih 1 bulan. 1 bulan cuti, di pertengahan jalan saya dipanggil lagi, ada seleksi lagi di job saya ini, job CNC atau mesin bubut otomatis. Alhamdulillah lolos. Setelah lolos itu
gencar-gencarnya pandemi COVID bulan Maret 2020. Dan itu proses lumayan panjang, dan ada sedikit cerita teman-teman. Harusnya saya ini berangkat bulan September 2020 kemarin, karena posisi Jepang masih tutup, masih darurat COVID. Akhirnya penerbangan saya diundur di bulan Januari 2021. Udah persiapan koper dan lain-lain, udah pamit sama tetangga, sama saudara, sama orang tua. Kebetulan saya karantina baru 2 minggu, di tanggal 5 Januari itu penerbangan ditutup lagi. Jadi dengan keterpaksaan saya pulang, walaupun dengan rasa malu, tapi ya mau bagaimana, karena nasibnya kayak gini lah. Dan saran juga ya buat teman-teman ya yang mau ke Jepang atau mau proses ke Jepang atau mau yang berangkat, saran saya jangan terlalu menyombongkan diri, karena tahu sendirilah tetangga-tetangga kita itu kayak apa, orang-orang Indonesia itu kayak apa. Takutnya, mohon maaf, misal kok nggak jadi berangkat atau penerbangan diundur atau apa, takutnya nanti malah jadi bumerang untuk kita akan malu sendiri gitu. Mendingan diam, yang tahu cuma orang tua aja. Ya itu saran saya ya teman-teman ya, jangan terlalu keluar-keluar lah sama orang-orang di sekitar, takutnya nanti ya kayak gitulah. Posisi saya di sini masih karantina kurang lebih seminggu. Besok hari Senin itu belajar lagi bahasa Jepang kurang lebih 1 bulan, baru diterjunkan ke perusahaan masing-masing. Perusahaan saya di CNC, saya di Jepang ini di Fukuoka. Jadi di Fukuoka ini kayak desa ya, dingin, terus juga jarang banyak orang, jauh dari kemaksiatan lah. Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ya semoga bisa bermanfaat. Jepang ini semuanya serba praktis ya, tapi apa yang ada di Indonesia itu beda kayak yang di sini. Contoh kayak rokok lah misalnya, rokok di sini tuh agak mahal. Refuse 570 yen, kalau dirupiahkan ya sekitar 60 sampai 70 ribu rupiah lah. Dan rasanya pun nggak begitu enak, beda kayak rokok Indonesia, itu beda banget. Minuman juga itu rasanya aneh, susu juga aneh, minuman lemon soda ini juga aneh juga. Jangan kaget, saya sendiri lumayan kaget di sini ya, karena belum terbiasa ya. Kalau mungkin sudah setahun ya semoga aja bisa terbiasa. Oke teman-teman, terima kasih sudah banyak mendengarkan keluh kesah saya. Dan insya Allah 1 minggu sekali saya mau upload video, biar YouTube-nya nggak mati juga eman-eman kalau saya hentikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.